Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Humaira Maharani dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemeriksaan neurologi pada lansia. Pendahuluan, pemeriksaan neurologi pada lansia adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem saraf yang bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan atau penyakit yang memengaruhi otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi, dan otot. Pemeriksaan ini sangat penting karena lansia rentan terhadap berbagai kondisi neurologis seperti demensia, stroke, penyakit Parkinson, neuropati Parkinson, dan gangguan keseimbangan. Tujuannya, yang pertama, mendeteksi gangguan neurologis. Lalu yang kedua, menilai fungsi kognitif. Yang ketiga, menilai fungsi motorik dan sensorik. Yang keempat, mendiagnosis penyakit spesifik. Yang kelima, memantau perkembangan penyakit. Dan yang terakhir, perencanaan terapi. Prosedur pemeriksaan neurologi. Yang pertama, ada tahap anamnesis atau wawancara medis dengan cara mengumpulkan informasi tentang gejala, riwayat kesehatan, dan riwayat keluarga. Contoh pertanyaannya, apakah Anda sering lupa seperti lupa menaruh barang atau lupa janji? Apakah Anda pernah jatuh tanpa sebab yang jelas? Contoh kasusnya seorang lansia mengeluh sering lupa menaruh kunci dan kesulitan mengingat nama orang. Ini bisa menjadi tanda awal demensia atau gangguan memori. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik neurologis, yaitu dibagi ke dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama ada pemeriksaan status mental dengan mengevaluasi kesadaran, orientasi, memori, dan fungsi kognitif. Dengan menggunakan alat Mini Mental State Examination, tes sederhana untuk menilai orientasi, memori, dan bahasa. Contoh pertanyaannya adalah, sekarang tahun berapa? Sebutkanlah 3 benda, seperti apel, meja, dan uang. Nanti setelahnya pasien diminta untuk mengulang setelah 5 menit lagi. Hasil dikatakan normal jika skor di lebih dari 24 dan dikatakan abnormal jika skor kurang dari 24. Lalu alat yang kedua ada Montreal Cognitive Assessment, tes yang lebih detail untuk menilai fungsi kognitif. Lalu yang kedua, saraf kranial, memeriksa fungsi 12 saraf kranial seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Pemeriksaan ini menilai apakah saraf-saraf tersebut berfungsi normal. Contoh pemeriksaannya, saraf 1 meminta pasien untuk mencium kopi atau vanila. Hasil dikatakan normal jika lansia mungkin mengalami penurunan penciuman ringan, dikatakan abnormal jika kehilangan penciuman total. Lalu terdapat pemeriksaan sistem motorik, yakni mengevaluasi kekuatan otot, tonus, dan koordinasi. Contoh tes kekuatan otot dengan skala 0-5. Contohnya, instruksinya, tekan tangan saya sekuat mungkin. Dikatakan normal jika skor 4-5. Dikatakan abnormal jika skor 1-3. Lalu ada pemeriksaan sistem sensorik, memeriksa sensasi sentuhan, nyeri, suhu, dan getar. Alatnya tuning fork untuk menguji sensasi getar. Contoh pemeriksaannya, rasa nyeri, gunakan jarum tumpul untuk mengetes respon terhadap nyeri. Instruksinya, apakah Anda merasa tajam atau tumpul? Mengevaluasi refleks tendon dalam seperti refleks lutut, pergelangan kaki. Alatnya refleks hammer, dikatakan normal jika refleks sedikit menurun pada lansia, lalu abnormal, refleks sangat lemah atau hiperaktif. Lalu terdapat pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Pemeriksaan ini penting untuk menilai resiko jatuh pada lansia. Tes seperti berjalan lurus atau tes rombek. Tes rombek itu kita jadi meminta pasien berdiri dengan mata tutup. Jika sedikit goyah dan bisa berdiri menandakan normal. Namun jika jatuh, ini bisa menunjukkan gangguan keseimbangan akibat vertigo atau neuropati. Lalu yang ketiga, pemeriksaan penunjang, ada MRI atau CT scan untuk melihat struktur otak atau sumsum tulang belakang. Lalu EEG untuk menilai aktivitas listrik otak. Lalu fungsi lumbar, mengambil sampel cairan cerebrospinal untuk mendiagnosis infeksi atau pendarahan. Lalu yang terakhir, terdapat tes darah untuk mengecek kadar gula, vitamin B12, atau tanda infeksi. Perubahan normal versus patologis pada lansia. Normal, penurunan memori jangka pendek, refleks sedikit lemah, goyah ringan saat berjalan. Patologis, lupa cara memakai baju bisa menandakan demensia awal, refleks sangat lemah bisa menandakan neuropati, jatuh berulang bisa menandakan Parkinson atau stroke.
Kesimpulannya, pemeriksaan neurologi pada lansia sangat penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah saraf sedini mungkin. Dengan pemeriksaan yang lengkap dan teratur, kualitas hidup lansia dapat ditingkatkan dan risiko komplikasi dapat diminimalkan. Jika ada gejala seperti sering lupa, kelemahan otot, atau gangguan keseimbangan, segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.